Dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Idza ra'aital latiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh, tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Kalijaga, salah satu wali yang juga disebut dengan nama Raden Mas Said, adalah satu dari 9 wali yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Raden Said melihat buah pohon tersebut merupakan emas. Ia berusaha mengambil buah tersebut, tetapi jatuh kemudian pingsan. Saat Raden Said sadar, lelaki tua itu sudah tidak ada. Dan buah aren emas tersebut adalah buah biasa setelah diperiksa kembali. Tak ada yang istimewa. Raden Said tahu bahwa beliau bukanlah orang biasa. Pemeluk agama Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, riwayat kisah para wali Allah, serta kejadian luar biasa dialami manusia. Itu semua terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya ada mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas. Seperti diketahui, mukjizat dan irhas atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah untuk para wali. Serta ma'unah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan, seperti peristiwa orang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal itu menjadi bukti kebesaran Allah yang patut dipahami, guna mempertebal keimanan. Meski begitu, karomah dinilai pula sebagai ujian dari Allah. Lantaran para wali berbeda dengan para nabi, mereka seakan diuji keimanannya, menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, dikenal pula karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa, terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Di Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, terdapat makam wali Syekh Mbah Ringgit, penyebar agama Islam pertama di wilayah tersebut. Semasa hidupnya, konon memiliki karomah cukup unik, yakni mampu mengambil kuda beserta kandangnya dari Keraton Solo tanpa ketahuan siapapun. Dan dengan sekejap, sudah berada di Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang. Menurut penuturan juru kunci makam dan sekaligus keturunan dari Syekh Mbah Ringgit, Bapung Sohir, bahwa sang wali hidup sekitar abad ke-18, yakni sebelum Belanda menjajah Nusantara. Nama asli Wali Syekh Mbah Ringgit adalah Wangsa Praya yang berasal dari Kesultanan Surakarta, Solo, dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Sadabumi. Penamaan Mbah Ringgit karena mata uang yang berlaku kala itu adalah ringgit. Mbah Ringgit adalah leluhur saya yang berasal dari Solo dan hidup sebelum zaman Belanda datang.
dan memberi nama daerah ini Sadabumi, yang artinya syahadat bumi, ungkapnya. Dikisahkan bahwa dulu jika ada orang yang menikah di daerah Sadabumi, maka pengantin pria tidak boleh langsung ketemu dengan pengantin wanita selama 40 hari. Sang pria harus bekerja kepada pihak keraton sebagai penganti pajak. Hal itu cukup menyengsarakan masyarakat, hingga ada sayembara bahwa jika ada yang bisa mencuri kuda dari keraton Solo dan membawanya tanpa ketahuan siapapun, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi. Ternyata yang dapat melakukannya adalah Syekh Mbah Ringgit. Dengan karomahnya, ia dapat mengambil kuda yang dijaga ketat oleh pasukan keraton, dan bahkan bukan hanya kudanya, tapi sagendongane dengan kandangnya berhasil dibawanya. Hal ini menjadi kisah turun-temurun di kalangan masyarakat desa Sadabumi. Sebelumnya, area tersebut hanya terdapat beberapa bebatuan di bawah pohon besar, dan ada yang cukup disayangkan, yakni sering terjadi penyimpangan di mana para pengunjung yang datang salah alamat dalam ziarah. Beberapa orang malah meyakini bahwa di area tersebut terdapat keramat yang diyakini dapat memberikan kesaktian untuk memiliki kemampuan mencuri tanpa ketahuan. Untuk meluruskan hal tersebut, Kiai Saiful Anwar dengan bimbingan gurunya, yakni Al-Habib Muhammad Al-Atos, akhirnya memusnahkan tempat keramat tersebut, dan dengan hasil istiarohnya meyakini bahwa makam Syekh Mbah Ringgit sebenarnya berada di lokasi yang kini dibangun oleh masyarakat. Dan atas petunjuk dari Al-Habib Muhammad Al-Atos, area makam tersebut kini dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, namun dengan niat yang baik dan mengikuti tata cara yang diperintahkan syariat agama Islam. Jika ziarah ke sini, niatnya harus yang baik, beri salam kepada aulia Allah, bertawasul, boleh baca yasin atau tahlil, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangnya, di area makam wali Syekh Mbah Ringgit juga terdapat beberapa persemayaman yang lain, yakni makam dari para pengikutnya, yakni Wangsa Dipa dan Wangsa Laksana. Suasana makam pun sangat asri dan sejuk karena berada di bawah naungan beberapa pohon besar yang cukup unik, di mana jika dilihat dari sudut tertentu dapat membentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan tempat pun sangat terjaga dan tidak terkesan seram karena masih berada di dekat pemukiman penduduk. Bagi yang ingin berkunjung lokasi makam Syekh Mbah Ringgit, tepatnya berada di desa Sadabumi, yakni sekitar 8 km ke arah utara dari pusat kota Majenang. Untuk menuju lokasi peziarah, dapat menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda motor. Kondisi jalan yang dilalui saat ini cukup baik, hanya saja belum ada angkutan umum resmi yang beroperasi sampai ke lokasi, serta belum ada rambu petunjuk yang menandai. Agar lebih mudah, pengunjung dapat menuju Balai Desa Sadabumi, lalu tanyakan lokasi makam ke masyarakat sekitar, karena lokasi sudah dekat, hanya sekitar 500 meter dari situ. Terang Kiai Ayep.